Dan untuk membahas program MBG lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung secara virtual bersama Mas Kusni Mubarok selaku Ketua Dewan Pembina TMI Jawa Timur. Selamat petang, Mas Kusni. Selamat petang, Mas Samuel. Selamat petang seluruh pemirsa Garuda TV. Mas, melihat reaksi masyarakat yang mendukung program MBG, melihatnya seperti apa, Mas Kusni? Ya, saya kira antusiasme masyarakat mendukung program MBG ini tetap berjalan. Ini menjadi indikasi bahwa MBG ini membawa dampak positif. MBG lebih dari sekedar intervensi gizi dari pemerintah kepada rakyatnya, tapi di situ kemudian menciptakan lapangan kerja, kemudian menyerap produk-produk UMKM, termasuk juga hasil pertanian dan peternakan. Dan kalau melihat aksi-aksi yang terjadi, seperti yang beberapa hari yang lalu di Malang Raya, di Jember, di Blitar Raya, dan terkonfirmasi beberapa daerah juga akan menggelar aksi damai ini saya kira adalah aksi spontan dari masyarakat yang benar-benar merasakan bahwa MBG ini berdampak nyata dan positif. Tentunya ini yang harus kita lihat juga agar kemudian kita bisa arif menyikapi dinamika yang terjadi saat ini. Oke, by data, apa keuntungan yang dirasakan oleh petani dengan program ini, Mas? Ya, kalau kita melihat data yang dirilis BPS, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, NTP-nya meningkat 2,1%. Artinya, seperti tadi yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudara kita, para petani di lereng Lawu, dan mungkin juga yang ada di Batu, dan di seluruh daerah, karena Jawa Timur ini lumbung pangan nasional, dengan hadirnya MBG ini, ada kepastian pasar. Bahkan kalau kita melihat data BPS yang dirilis oleh BGN, di daerah-daerah sentral MBG ini rata-rata terjadi peningkatan harga 10-15%. Ini tentunya menjadi angin segar dan kabar baik bagi para petani dan peternak kita. Dengan NTP yang meningkat, ini juga bentuk dari dampak nyata yang lahir dari program MBG ini. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, Mas Samuel, dari MBG ini selain memberikan intervensi gizi langsung kepada penerima manfaat, ini membuka lapangan kerja. Anda bisa bayangkan kalau 22.000 MBG ini beroperasi, maka akan menciptakan 1 juta lebih lapangan pekerjaan. Belum juga nanti kalau kita lihat data ada 143.000 petani, peternak, dan UMKM yang kemudian menjadi supplier dan mendapatkan manfaatnya. Sehingga aksi-aksi dukungan ini saya kira sangat realistis dan perlu kita sikapi dengan bijaksana. Oke, Mas Husni, kan ada juga kasus yang juga tersandung atau menyandung di MBG sendiri. Apa masukan atau ada nggak sih masukan atau mungkin input dari petani sendiri? Ya, kalau dari petani sendiri melihat dinamika yang terjadi hari ini, sebenarnya kalau dari sisi petani, dengan kepastian adanya off-taker ini, dengan kepastian adanya pasar yang diambil langsung di dapur-dapur penyelenggara MBG ini lebih kepada kemudian petani mengharapkan adanya tata kelola yang baik. Kalau kemarin kita melihat ontran-ontran yang terjadi, dan di sini kita melihat bahwa Presiden dengan tegas dan tanpa pandang bulu melaksanakan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, ini kami petani tentunya mengapresiasi. Karena kami ingin program-program MBG ini bisa berjalan berkesinambungan, sehingga ada kepastian dari produksi pertanian. Kami para petani tentunya hari ini mengharapkan adanya tata kelola yang lebih baik lagi, khususnya di hulunya, agar kemudian ada keseimbangan supply dan demand-nya sehingga harga tetap terkontrol.
Jadi itu yang kita harapkan, Mas Samuel, meskipun kami petani sekarang merasakan dukungan yang luar biasa. Kementerian Pertanian melaksanakan perintah dari Presiden, ini sudah cukup luar biasa membantu para petani. Bagaimana mekanisasi dan modernisasi alat pertanian ini, kemudian ini bisa mendongkrak produktivitas pertanian. Nah, ini yang kemudian harus ditingkatkan lagi agar kemudian itu tadi tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkontrol dengan menyeimbangkan antara hulu dan hilirnya ini, antara permintaan dan hasil dari produksi petani ini. Oke, saat ini berapa banyak hasil pertanian yang memang terserap oleh MBG dan juga bagaimana nasib para petani saat ini di luar dari MBG sendiri, Mas Husni kalau boleh tahu? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan dengan indikator meningkatnya NTP, nilai tukar petani 2,1% ini menunjukkan bahwa serapan terhadap hasil pertanian ini meningkat. Kalau kita lihat rata-rata peningkatan ini menjadi salah satu katalis ini membuat petani kembali bersemangat, ini menjadikan petani merasa ada kepastian di sawah. Kalau dulu pertanian ini, petani adalah profesi yang dianggap sebagai profesi yang yang paling terakhir karena sudah tidak pilihan lagi. Nah, pemerintahan Presiden Prabowo hari ini memberikan kepastian bahwa di sawah ada kesejahteraan, bahwa hasil pertanian khususnya tadi tercermin dari meningkatnya NTP 2,1% di Jawa Timur ini menunjukkan serapan terhadap hasil pertanian khususnya ke dapur-dapur penyelenggara makan bergizi gratis. Oke, Mas Husni, terakhir bagaimana petani atau mungkin ada masukan dari petani supaya petani juga berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan MBG seperti itu. Kira-kira ada diskusi nggak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Samuel, untuk menyelenggarakan MBG ini, pemerintah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Saya kira Presiden Prabowo sudah sering mencontohkan bahwa kunci dari pembangunan ini adalah persatuan. Kunci dari pembangunan ini adalah kerukunan. Dampaknya dengan persatuan ini kita bisa berpartisipasi untuk bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan makan bergizi gratis ini dari hulu sampai dengan di hilirnya nanti. Kami petani tentunya di hulunya, disuplai bahan baku dan sebagainya, mengharapkan agar pemerintah kemudian segera menyusun standarisasi. Standarisasi ini perlu agar kemudian proses produksi bisa menyesuaikan dengan produksi ini disesuaikan kebutuhan standar dapur sehingga hasil pertanian produksi para petani ini bisa diserap. Grade-nya sesuai dengan standarisasi gizi maupun mutunya. Jadi harapan kami itu sekaligus ini mungkin titipan aspirasi dari kami, makan bergizi gratis ini harus masuk ke dalam kurikulum sekolah, Mas Samuel. Ini semoga bisa didengar beliau-beliau yang ada di PGN dan di Jakarta. Baik, terima kasih Mas Husni Mubarok selaku Ketua Dewan Pembina TMI Jawa Timur. Kita berdoa juga yang terbaik untuk nasib petani di Indonesia ke depannya. Selamat petang. Amin, amin. Terima kasih, selamat petang Mas Samuel.